Pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan munculnya virus baru yang mulai mewabah di kota Wuhan, Cina yang bernama coronavirus. Video terkait mengerikannya penyakitnya disebabkan coronavirus ini dengan cepat menyebar luas di jejaring sosial. Tak lama setelah itu, coronavirus pun mulai mewabah ke hampir seluruh negara di dunia. Pada 9 Maret 2020, WHO pun menyatakan bahwa penyakit akibat coronavirus atau COVID-19 ini sebagai pandemi. Hampir bersamaan dengan rilis pernyataan dari WHO, penyakit COVID-19 pun mulai masuk ke Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengonfirmasi adanya 2 kasus pertama COVID-19 yang teridentifikasi di Indonesia. Para pasien tersebut tertular virus dari warga negara Jepang yang kemudian dinyatakan positif di Malaysia. Tak lama setelah itu, pada tanggal 11 Maret, kematian pertama akibat COVID-19 di Indonesia terjadi. Kasus pertama COVID-19 yang terjadi di Indonesia merupakan peserta dari sebuah acara klub dansa di Jakarta. Dinas Kesehatan dan Kepolisian melakukan tracing dan menemukan bahwa paling tidak terdapat 80 orang yang terekspos dengan pasien pertama dan kedua dalam acara tersebut. Setelah itu mulai teridentifikasi klaster-klaster besar lain di mana proses infeksi virus ini diduga terjadi bahkan sebelum kasus pertama diumumkan. Klaster ini berasal dari berbagai forum pertemuan yang melibatkan banyak orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Sedangkan Indonesia pada tahun 2021 dengan kasus COVID-19 yang semakin meningkat menjadi negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak di Asia Tenggara. Bahkan Indonesia mencatat rekor kematian harian tertinggi di dunia pada hari Minggu 11 Juli 2021 dengan 1.007 kasus kematian, melampaui India yang berada di urutan ketiga dengan 720 kasus. Pemerintah telah mempersiapkan skenario dalam menghadapi hal ini. Akan tetapi, setelah masa mudik dan libur lebaran pada tahun 2021, adanya varian Delta yang lebih menular mulai menyebar ke seluruh negeri. Bahkan pada saat ini dikabarkan kasus COVID-19 mulai naik kembali karena munculnya berbagai varian baru. Meskipun beberapa waktu lalu sempat dikabarkan bahwa kasus COVID-19 di Indonesia sudah mulai mereda. Ancaman pandemi COVID-19 ini semakin menjadi-jadi di tengah kondisi masyarakat yang perlu melaksanakan kegiatan dan kerja secara langsung di lapangan dan berinteraksi dengan banyak orang. COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, namun juga berdampak pada sektor lainnya seperti ekonomi, sosial, pembangunan, dan lain-lain. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, yang mana hal ini sangat berdampak pada ekonomi masyarakat itu sendiri. Dampak pandemi ini telah membuat perekonomian di Indonesia pada tahun 2020 mulai anjlok. Hal ini terlihat dari pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB yang tercatat mengalami penurunan sebesar minus 2,07% pada tahun 2020. Sedangkan di tahun sebelumnya PDB ini masih tumbuh hingga 5,02%. Krisis ekonomi yang terjadi menyebabkan sektor perencanaan pembangunan di Indonesia menjadi terhambat. Dampak ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemi ini memaksa semua level pemerintahan baik pusat dan daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pandemi COVID-19, maka Indonesia harus merubah fokus perencanaan pembangunan kota yang semula sustainable city menjadi konsep ramah lingkungan, yaitu healthy city yang dapat memenuhi kebutuhan dasar penduduk, kualitas kehidupan masyarakat yang baik, pelayanan air bersih, air limbah dan sanitasi yang efektif, serta kemudahan akses pelayanan kesehatan. Pemerintah pada dasarnya secara proaktif berupaya untuk mencegah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya virus COVID-19 di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah secara aktif untuk mencegah penyebaran virus adalah dengan diberlakukannya berbagai kebijakan dan peraturan dalam beraktivitas di luar rumah. Selain itu juga pemerintah berupaya untuk meningkatkan imunitas masyarakat baik dari obat-obatan dan vaksinasi. Adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB melalui Permen ke-9 tahun 2020 untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang lebih luas. Pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM secara serentak untuk wilayah Jawa dan Bali. Di semua daerah yang harus menjalankan PPKM, ketentuan yang ditetapkan adalah sistem kerja WFH atau work from home bagi 75% pekerja, serta pusat belanja dan kafe hanya beroperasi sampai pukul 7 malam. Selain itu, penanganan dalam bidang sosial ekonomi, pemerintah melaksanakan jaring pengaman sosial atau JPS selama pandemi COVID-19.
Program JPS adalah program yang dirancang untuk membantu rakyat miskin yang terkena dampak akibat pandemi COVID-19 dan dilaksanakan melalui tahapan penyelamatan dan pemulihan menuju pada kondisi normal. Konsep JPS ini diperkenalkan oleh kelompok kapitalis pada saat peralihan ekonomi di negara-negara Eropa Timur pada tahun 1900-an. Program ini bertujuan untuk meringankan beban bagi keluarga miskin dan rentan terdampak COVID-19. Awal Maret 2020, Indonesia digemparkan dengan masuknya virus COVID-19 ke Indonesia. Dan virus ini terus meningkat hingga tahun 2021. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka penyebaran kasus COVID-19. Virus COVID-19 ini membawa perubahan yang sangat besar baik bagi masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Hingga saat ini, masyarakat harus bisa hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Pembatasan kegiatan yang menimbulkan kerumunan diterapkan di berbagai negara untuk menekan angka kasus positif COVID-19. Adanya virus COVID-19 ini membuahkan kesadaran baru khususnya bagi perencanaan suatu kota untuk mempersiapkan kota yang siap mengatasi berbagai bencana, bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana pandemi yang mungkin terjadi di masa yang akan mendatang. Ketersediaan ruang saat ini, khususnya ruang terbuka hijau, adalah hal yang cukup penting mengingat virus COVID-19 menyebar dengan melalui kontak langsung orang yang sudah terpapar, sehingga masyarakat memerlukan ruang yang aman untuk beraktivitas. Perencanaan kota yang ramah lingkungan adalah salah satu konsep yang dapat ditetapkan untuk mengatasi virus COVID-19. Penyediaan berbagai akses ruang terbuka, khususnya ruang terbuka hijau bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman. Dengan demikian, diperlukan juga keterlibatan masyarakat dalam mempersiapkan ruang terbuka hijau, khususnya di lingkungan-lingkungan tempat tinggal. Sehingga masyarakat harus bisa bekerja sama dengan komunitas tempat untuk mewujudkan ruang kota yang aman bagi semua masyarakat di kota tersebut. Pandemi COVID-19 merupakan tantangan besar bagi seluruh dunia untuk bisa mengatasi berbagai dampak yang ditimbulkan, baik itu dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan banyak aspek lain yang merupakan sendi kehidupan sehari-hari. Akibat pandemi COVID-19, masyarakat yang kesehariannya semula terbiasa untuk berkumpul dan beraktivitas dengan banyak orang, saat ini menjadi lebih terbatas ruang geraknya. Seiring berjalannya waktu, adanya kebijakan WFH mulai membuat masyarakat merasa jenuh, bosan, bahkan sampai stres karena seharian hanya duduk diam di dalam ruangan dan menatap layar PC dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal inilah yang mendorong dibentuknya kebijakan new normal, di mana kita dituntut untuk dapat hidup berdampingan dengan kondisi pandemi, namun dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk menciptakan hal ini, tentunya diperlukan dukungan dari perencanaan pembangunan untuk mengatur ruang masyarakat dalam beraktivitas ke depannya. Salah satu fokus utama yang dapat dilakukan dalam perencanaan ini adalah pada pembangunan infrastrukturnya. Mungkin di beberapa area di wilayah perkotaan sudah terdapat penyediaan infrastruktur dalam mencegah COVID-19, seperti pemasangan unit alat pencuci tangan di berbagai tempat. Namun di beberapa lokasi seperti daerah 3T masih ada infrastruktur yang belum memadai. Tidak hanya infrastruktur yang mendukung pencegahan COVID-19, tapi juga infrastruktur dasar seperti jaringan air bersih, sanitasi, ataupun jaringan telekomunikasi yang masih belum memadai. Padahal ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak merupakan aspek yang cukup penting untuk menjaga kesehatan bagi setiap masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan dan pendataan ulang terkait dengan infrastruktur di berbagai daerah yang masih membutuhkan penanganan khusus oleh pemerintah. Jika melihat dari sudut pandang demografi sosial, tantangan terbesar atas upaya pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini adalah dengan melihat melalui fenomena mobilitas penduduk. Seperti yang telah kita ketahui bersama, masih banyak masyarakat yang seringkali beraktivitas di luar rumah tanpa adanya kepentingan yang mendesak. Maka dari itu, pemerintah harusnya memiliki kebijakan yang sesuai dari segi sosial maupun segi tata ruang. Perlunya pembaharuan dalam infrastruktur maupun suprastruktur kesehatan demi menuntaskan pandemi COVID-19 yang sedang terjadi serta mencegah dan menanggulangi kemungkinan pandemi di masa yang akan mendatang. Dapat dimulai dari konsep penataan ruang yang ramah lingkungan, yaitu yang menyediakan RTS sebesar 30% dari luas kota. Adanya pandemi COVID-19 menyadarkan Indonesia dan dunia
mengenai berbagai isu dan problematika yang sebelumnya dianggap remeh atau bahkan diabaikan. Beberapa di antaranya adalah isu-isu yang bisa diselesaikan dengan intervensi dari perencanaan kota. Salah satunya adalah urgensi mengenai ketersediaan dan keterjangkauan dari ruang terbuka hijau. Coronavirus yang dapat menyebar lewat udara atau airborne menyebabkan masyarakat kesulitan untuk dapat bertemu dan bersosialisasi seperti semula. Titik terang akhirnya berhasil ditemukan ketika berbagai penelitian membuktikan bahwa ruang terbuka, terutama ruang terbuka hijau, mampu menurunkan risiko penularan coronavirus pada kontak antar manusia secara signifikan. Berkat penemuan fakta tersebut, kota-kota pun mulai sadar dan menyediakan ruang-ruang terbuka untuk publik agar dapat berkumpul dan bersosialisasi dengan aman. Berbagai intervensi tata ruang seperti pembangunan taman kota serta pembuatan jalur sepeda baru akhirnya dilakukan demi memfasilitasi kebutuhan sosial dari masyarakat kota. Tak hanya itu, pandemi juga menyadarkan pemerintah mengenai pentingnya partisipasi masyarakat yang proaktif dalam penataan ruang. Tuntutan mengenai perencanaan yang partisipatif dan inklusif juga mendorong penerapan konsep kota cerdas pada perencanaan kota-kota di masa terkini. Sebagaimana yang kita lihat, dampak dari pandemi COVID-19 telah menyentuh berbagai lini kehidupan. Oleh sebab itu, sebagaimana yang kita lihat, dampak dari pandemi COVID-19 telah menyentuh berbagai lini kehidupan, tak terkecuali Sebagaimana yang kita lihat, dampak dari pandemi COVID-19 telah menyentuh berbagai lini kehidupan, tak terkecuali pembangunan. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan preventif dalam wujud intervensi kota yang berorientasi pada kesehatan penduduknya. Dengan demikian, adanya wabah dan pandemi yang akan terjadi dapat ditangani dengan lebih baik. Sebagaimana yang kita lihat, dampak dari pandemi COVID-19 telah menyentuh berbagai lini kehidupan. Sebagaimana yang kita lihat, dampak dari COVID-19 telah menyentuh berbagai lini kehidupan, tak terkecuali pada pembangunan. Oleh sebab itu, diperlukan intervensi pada pembangunan kota yang berorientasi pada kesehatan penduduknya. Dengan demikian, kita dapat melakukan tindakan preventif akan terjadinya wabah atau pandemi yang akan terjadi di kemudian hari dengan adanya konsep perencanaan yang lebih baik. Sebagaimana yang kita lihat, dampak dari pandemi COVID-19 telah menyentuh berbagai lini kehidupan, tak terkecuali pada pembangunan. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan preventif di kemudian hari dalam wujud intervensi kota Sebagaimana yang telah kita lihat, dampak dari pandemi COVID-19 telah menyentuh berbagai lini kehidupan. Oleh sebab itu, diperlukan langkah. Sebagaimana yang telah kita lihat, dampak dari pandemi COVID-19 telah menyentuh berbagai lini kehidupan, tak terkecuali pada pembangunan. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan preventif dalam wujud intervensi kota yang berorientasi pada kesehatan masyarakatnya. Dengan demikian, sebagaimana yang telah kita lihat, dampak dari pandemi COVID-19 telah menyentuh berbagai lini kehidupan. Oleh sebab itu, sebagaimana yang telah kita lihat, dampak dari pandemi COVID-19 telah menyentuh berbagai lini kehidupan, tak terkecuali pembangunan. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan preventif di kemudian hari dalam wujud intervensi kota yang berorientasi pada kesehatan penduduknya. Dengan demikian, adanya bencana di kemudian hari, terutama bencana yang mengenai wabah dan pandemi, dapat diatasi dengan konsep perencanaan yang lebih baik.